good? No. Well, I think it looks a lot better on you. Cerita dimulai dengan penampakan janda satu anak yang bernama Solen, anaknya yang masih SMA yang bernama Izzy, dan tiba-tiba Solen kedatangan tamu yang bernama Tracy. Exactly where I'm gonna put it. Yes. Thank you. Suasana makin meriah manakala teman-teman Izzy juga ikut datang, dan rencana hari ini mereka akan nobar boyband paling terkenal di planet ini yang bernama August Moon. Dalam perjalanan menuju rumah Eva untuk menonton konser bersama, Izzy merasa khawatir sang ibu akan kesepian karena sang ibu tidak ikut, dan apabila itu terjadi, apa yang akan ibu lakukan? Baby, I just want you to be happy and have the best. Lalu setelah sampai di rumah Eva dan Izzy sedang bersiap, muncul suami Eva yang bernama Daniel. Lantas Daniel mengucapkan terima kasih telah mengantar Izzy anaknya. Ya, Daniel adalah mantan suami Solen. Hey. Solen yang berniat pulang ke rumah justru terpaksa harus mengantar Izzy dan kawan-kawan menuju Coachella di mana konser August Moon diadakan. Lalu sesampainya di sana, tiba-tiba Solen ingin buang air kecil. Sesampainya di dalam toilet, Solen justru terkejut manakala bertemu pemuda tampan yang bernama Hayes Campbell. Namun karena sudah tidak tahan, Solen segera masuk tanpa berkenalan. Lalu betapa malunya Solen manakala trailer room yang dia tuju adalah milik salah satu personil August Moon, yaitu Hayes. Namun bukannya Hayes marah, dia justru mengajak Solen untuk berkencan. Do you want a drink? Yeah, we have wine, vodka. Solen yang sadar sebagai seorang janda beranak satu mencoba menolak halus ajakan Hayes. Lalu mereka dikejutkan dengan kedatangan Jody yang meminta Hayes bersiap-siap menuju panggung untuk perform. Singkat waktu, saat sesi konferensi fans sedang berlangsung, Hayes menatap Solen yang membuatnya salah tingkah, dan kedatangan personil August Moon benar-benar membuat Izzy, Jack, dan Georgia sangat terkesan. My name is Georgia. Dalam penampilan August Moon yang sangat memukau para penonton, Hayes juga sempat mengatakan bahwa dia baru saja jatuh cinta dan lagu ini adalah persembahan untuknya. Scene beralih di mana Solen sedang merayakan ultahnya yang ke-40 dan Solen sempat berkata bahwa dia merasa masih muda, layaknya gadis berumur 20 tahun. Tanpa diduga, keesokan harinya Solen dikejutkan dengan kedatangan Hayes di galeri merchant miliknya, dan karena Hayes personil boyband papan atas, para wartawan terus mencari berita tentang hidupnya. Desperately needs some artwork. Why don't we start in the back with the ceramics? Dan setelah mendengar penjelasan dari wajah imut Solen, Hayes memutuskan untuk memborong semua tembikar di galeri milik Solen. Belum sampai di situ, Hayes juga memborong semua karya seni galeri milik Solen yang lain. Walaupun kata orang harganya sangat mahal, tapi baginya ini semua murah banget. I've been looking for work like this for so long, and I genuinely connect with it, and would really like to buy it if it's okay with you. Berhubung semua barang galeri milik Solen sudah diborong dan Hayes masih belum puas untuk melengkapi pernak-pernik rumah miliknya, Solen menyarankan Hayes untuk pergi ke Glendale, tepatnya galeri milik Sarah temannya. Hayes lalu meminta Solen untuk menjadi sopirnya menuju Glendale, dan sesampainya di sana Hayes dibuat terpukau akan galeri milik Sarah dan satu kata, sempurna. Wow. Unclose me. What do you feel when you look at it?
Solen mulai bercerita bahwa dulu dia kuliah mengambil bidang kedokteran, namun karena endasnya mumet, dia pindah jurusan ke bidang seni, bahkan jatuh cinta sampai melahirkan anak yang bernama Izzy. Sementara Hayes mengakui bahwa mereka adalah band yang bermodal tampang doang, dan Hayes juga sangat terkesan di momen pertama mereka bertemu, di mana Solen terlihat sangat pintar dan juga sangat seksoi. Or whatever. Just trying to get to know you better. I do appreciate your honesty. Setelah puas melihat galeri milik Sarah, Solen menawarinya makan siang. Namun Hayes dikejutkan dengan para netizen yang mengenali dirinya sedang bersama seorang janda. Solen menawarkan makan roti di rumahnya, dan setelah sudah matang, Solen juga bercerita tentang Daniel, mantan suaminya, yang selain pintar, Daniel adalah sosok yang sangat ambisius. So we got together, got married, got pregnant, and I'm an order. Namun di saat perusahaan Daniel mulai sukses, dia justru berselingkuh dengan pengacara perusahaan yang sekarang menjadi istrinya, yaitu Eva. Dan momen ini seperti membuat Solen yang ceria mendadak murung. Momen menegangkan terjadi di mana saat mereka saling berpandangan layaknya FTV SCTV, dan seperti akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Namun mereka justru terkejut manakala telepon tiba-tiba berbunyi. I'll be right back. Hello. Solen yang terbawa suasana bahkan sempat adu jigong dengan Hayes. Namun Solen yang sadar diri bahwa dia sudah tua dan lebih layak menjadi ibu Hayes bergegas berhenti, walaupun mereka sama-sama kecewa. Hayes menanyakan kapan bisa bertemu lagi, namun Solen mengatakan tidak bisa. Dan tanpa Solen sadari, Hayes sengaja meninggalkan jam tangan miliknya di atas lemari. Legendary. Beruntung sekali, setelah Hayes pergi, Izzy tiba-tiba muncul. Namun Izzy yang melihat sang ibu yang nampak berbeda, lagi-lagi menanyakan apa sang ibu sedang baik-baik saja. Solen yang sedang bercermin dan merasa berantakan karena adu jigong dengan berondong, justru menemukan jam tangan Hayes yang sengaja dia tinggal agar ada kesempatan lagi untuk bertemu Solen. Scene beralih manakala Solen mengantar Izzy sambil bernyanyi layaknya anak muda, dan sesampainya di tempat berkemah, Izzy berterima kasih dan segera ngumpul bersama temannya. So happy we're here. Okay, wait. Let's go. Malam harinya, Solen dibuat bingung manakala mendapat WhatsApp dari Hayes yang mengatakan bahwa dia tidak bisa melupakan adu jigong itu, dan Hayes berharap bisa adu jigong lagi. Karena masih penasaran, Solen mencoba memenuhi undangan ke hotel tempat Hayes menginap dengan alasan akan mengembalikan sebuah jam tangan. Hi. Hi. Nafsu yang memuncak sampai ubun-ubun membuat mereka lupa akan status masing-masing, dan alhasil terjadilah adu gabrut yang sangat epik berkali-kali. Hayes yang akan perform keliling Eropa mengajak Solen untuk ikut dengannya, karena keberadaan Solen di sampingnya akan membuatnya semakin bersemangat dalam bernyanyi. Dan benar saja, janda yang satu ini akan tur keliling Eropa, dan Hayes mengenalkan pada rekannya bahwa Solen adalah konsultan seni yang akan mendekor rumah mewahnya. Saat konser sedang berlangsung, Solen ditemani Jody yang begitu takjub melihat penampilan August Moon. Solen tidak hanya terpukau Hayes di atas panggung, dia juga sangat terpukau penampilan Hayes di atas ranjang. Solen mengatakan pada Izzy bahwa dia sedang traveling, dan hari demi hari semakin membuat hubungan mereka bertambah intim. Solen tentu semakin merasa muda manakala mendapatkan berondong, di mana setiap hari di restoran, di jalan, bahkan di hotel selalu saja adu jigong. Dan momen ini sudah diketahui
awak media. Sampai pada akhirnya di mana Solen tidak percaya diri mengenakan bikini dan terpaksa tampil tertutup di area kolam. Lalu sampai di sini Solen tahu bahwa satu personil August Moon membawa satu bondon mendampingi mereka. Is this Hayes' chair? Skin cancer. Having fun on the tour? Amber yang mendengar bahwa Solen seorang janda menemukan fakta bahwa 100% benar dan anak Solen bersekolah di Campbell Hall yang kemungkinan teman Amber juga mengenal Izzy. Lalu Solen dibuat terkejut di mana di masa lalu Hayes pernah sangat digandrungi oleh artis Swedia yang bernama Hanna yang berusia 33 tahun, terlihat polos dan sangat terobsesi dengan Hayes, dan Hanna sekarang dicampakkan Hayes. I think I just need it. So excuse me. Sorry. Just got obstacles. Bye. Bye. Why'd you do that? Solen yang hancur bercampur kecewa tentu saja sangat takut dicampakkan Hayes, dan Solen berencana pulang ke rumah walaupun tur konser ini belum selesai. Solen sekarang sudah sadar diri. Hayes mencoba membujuk Solen dan berjanji akan ke jenjang yang lebih serius, dan yakinlah bahwa AA Hayes benar-benar tulus. God, you know what the crazy thing is, Sol? I don't think you ever even gave us a chance. And in your life even know about me, just your daughter? Setelah Hayes sampai di rumah, dia tentu saja merasa lega, namun bercampur kecewa karena sekarang Solen benar-benar merasa kesepian. Keesokan harinya, Solen kedatangan Daniel yang membelikan sebuah mobil untuk Izzy anaknya, dan Daniel juga berkata bahwa mantan karyawannya dulu sempat melihat Solen di Italia bersama Hayes, personil August Moon. About this amazing trip that they took to Rome. He said that he could have sworn. Lalu saat Daniel sedang prepare, Eva mengatakan bahwa hubungannya dengan Daniel sudah berakhir karena sosok Daniel hobi berselingkuh, dan Eva berharap hubungannya dengan Solen ke depan akan membaik. Hari demi hari berlalu dan Solen mencoba menghibur dirinya dengan menonton acara lawak. Sampai pada akhirnya Solen terbangun di pagi hari dan mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan, di mana Solen sekarang harus menjauh dari internet karena hanya dipenuhi berita hoaks dan komentar toksik. Penasaran dong apa yang terjadi di internet? Dan saat Solen mengetik nama Hayes August Moon, dan yang pertama terlihat adalah foto kemesraan dirinya dalam balutan bikini. Berhubung sosok Solen sudah viral di mana-mana, dari anak kecil bahkan emak-emak mengenal dirinya, bahkan sampai di bumi perkemahan, sorot mata nyinyir bercampur bengis selalu saja tertuju padanya. Izzy yang tahu bahwa semua penggemar Hayes kecewa pada sang ibu memaksa Solen bercerita bahwa hubungannya dengan Hayes telah berakhir. Solen juga meminta maaf dan berjanji bahwa sekarang akan menjaga diri. Izzy melanjutkan bahwa media sosial sekarang berisi caci maki pada sang ibu, bahkan dirinya yang menjijikkan, dan netizen tidak habis pikir kenapa seorang superstar tertampan bisa tertarik dengan seorang janda. It's just hypocritical and unfair. Singkat cerita, waktu gosip mulai mereda, Solen mencoba menemui Hayes yang sedang rekaman. Walaupun Solen sadar bahwa menjalani hubungan dengan pria feminis jangka panjang adalah mustahil, Solen mencoba membuka diri dengan meminta maaf. Dan walaupun sama-sama tertekan oleh berita di media sosial, mereka saling sepakat, saling memaafkan, dan dibuktikan dengan cara adu jigong. Hayes dan Solen kembali berhubungan dan mereka sepakat menghapus media sosial mereka. Tentu saja berita toksik kembali bermunculan, mulai dari mereka tidak cocok seperti ibu dan anak, tante garang, dan masih banyak lagi. Singkat waktu, kediaman Solen dipenuhi
banyak wartawan dan Daniel yang sudah bercerai dengan Eva justru mencoba memisahkan Solen dengan sosok Hayes. Lalu Solen tiba-tiba muncul setelah berkeramas. What's up? What's up? She fans and paparazzi while she's here at her mother's home. This is all gonna blow over and she says she's fine with it. Daniel ingin memastikan bahwa anaknya aman dari serangan mental para wartawan. Lalu Daniel diizinkan mengantar anaknya, sementara Solen akan menjemputnya di saat pulang. Guys. Setelah Daniel pergi, Hayes mengatakan bahwa salah satu rekan boy bandnya sedang bermasalah dan sangat terpaksa dia harus ke sana dan harus meninggalkan Solen selama beberapa hari. Tekanan demi tekanan kembali muncul, mulai dari rumah, galeri milik Solen, bahkan Izzy di sekolah juga ikut tertekan. Mereka semua seperti hakim yang seolah-olah bebas mencaci maki. Just can't deal with it. Okay. Love you. Izzy yang masih sangat muda tentu saja tidak kuat, dan demi ketenangan bersama, Izzy sementara waktu akan tinggal bersama sang ayah. Sesampainya di rumah, Solen dikerumuni banyak wartawan. Dia juga mendapatkan pesan dari Jody, di mana di media sosial berita yang dibuat media sungguh sangat kejam. Solen merasa hubungannya terlalu berat dijalani karena tekanan begitu hebat dialami anaknya, memaksa dia harus berhenti walaupun Solen masih cinta. Too much for her, and I have to put her first. Please don't do this, Solen. Please. Go. Lalu keesokan malamnya, Hayes kembali muncul dan mengucapkan salam perpisahan. Hayes berharap 5 tahun lagi manakala Izzy sudah kuliah, mereka akan kembali bersatu. Namun Solen justru keberatan dan tak ingin masa muda Hayes sangat menderita dan segeralah move on demi masa depan. Shot at happiness. You take it. Singkat waktu, 5 tahun telah berlalu. Izzy telah tumbuh menjadi dewasa. Solen juga nampak sehat. Bahkan Hayes masih aktif menjadi musisi yang solo karir. Namun semua lagu-lagunya terinspirasi dari sosok Solen seorang. Suara Hayes sama menawan dengan wajahnya, dan semua lirik lagu Hayes sangat relate atau nyambung dengan kehidupan anak muda. Alhasil sampai sekarang Hayes masih saja terkenal. Setelah selesai perform, Hayes berencana rehat dari industri musik demi liburan ke Los Angeles, dan katanya ada seseorang yang ingin dia temui. Dan benar saja, Hayes kembali muncul menemui Solen. Tentu saja Solen sangat bahagia bercampur haru. Ini membuktikan bahwa sosok feminis masih bisa menjaga komitmen. Lalu apakah mereka akan menikah? Entahlah, saya juga tidak tahu.